Cerita dimulai dari Boruto yang mendengarkan pesan darurat dari katak mata-mata miliknya. Saat itu katak tersebut menginformasikan kepada Boruto kalau Kawaki sedang terpojok untuk menghadapi dua jelmaan Gyuubi tersebut, dan kabar dari Konoha, jelmaan yang satunya lagi masih dalam pencarian, dia tidak bersama mereka menuju ke Konoha. Mendengar itu Boruto bertanya kepada Kashin Koji, "Apa yang harus kita lakukan paman? Saat ini kita sendiri juga sedang diintai oleh jelmaan Gyuubi yang memiliki rupa seperti Jigen. Mulai sekarang, aku akan menuruti perintahmu, sebab jika aku yang melakukan semua, aku takut hal buruk terjadi seperti sebelumnya." Mendengar itu, Kashin Koji berkata, "Baiklah jika kau mengerti, aku akan memberikanmu sebuah jalan walaupun persentase keberhasilannya sangat kecil. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bertempur. Tapi sebelum itu lepaskan efek Uzuhiko yang ada di tubuh Code." Mendengar itu, Code membalas, "Aku sudah terkena efek Uzuhiko sebelumnya, dan kau melepaskan, dan sekarang, kau membangunkan kembali efek Uzuhiko di tubuhku, dan sekarang, apakah kalian yakin jika melepaskan efek tersebut dariku? Bisa saja aku yang akan mengendalikan para jelmaan Gyuubi tersebut?" Mendengar itu, Boruto berkata, "Apakah kau yakin paman untuk melepaskan si bodoh ini lagi? Aku rasa dia tipikal orang yang bisa dipercaya untuk diberi kesempatan." Mendengar itu, Kashin Koji membalas, "Cukup Boruto. Lakukan sekarang juga perintahku." Setelah Boruto mendengarkan itu dari Kashin Koji, dia meletakkan tangannya ke perut Code, dan mencabut efek Uzuhiko itu kembali. Code yang merasa sudah tidak sakit lagi, langsung menjauh dari mereka berdua. Saat itu Code berkata, "Aku rasa kalian memang orang-orang bodoh yang naif. Tapi sebelum aku pergi dari sini dan membunuh kalian, aku ingin bertanya, mengapa kalian melakukan itu padaku? Aku rasa kalian memiliki motif yang tersembunyi, benar begitu bukan Kashin Koji? Kau adalah orang yang terpercaya di Kara, tapi aku sangat kaget ketika kau menjadi salah satu dalang yang membunuh Ishiki. Kebencianku sangat besar pada dirimu." Setelah Code berkata seperti itu, dia mengaktifkan tanda karmanya dan mengeluarkan cakar besar di tangannya. Melihat itu, Boruto berkata, "Apakah kau yakin ingin bertarung lagi Code? Setidaknya ucapkan terima kasih padaku setelah aku melepaskan Uzuhiko padamu." Mendengar itu, Code langsung menyerang Boruto dengan cepat, tapi tiba-tiba, Boruto menghilang, dan muncul tepat di belakang tubuh Code. Saat itu, Boruto mengeluarkan kunainya dan melengketkan di leher Code. Saat itu Boruto berkata, "Jadi, kau ingin mati secepat ini ya? Aku tidak keberatan melakukannya." Mendengar itu, Code membalas, "Teknik apalagi ini Boruto? Aku tidak bisa bergerak sedikit pun saat ini." Mendengar itu, Boruto menendang wajah Code hingga terpental jauh, dan melemparkan beberapa kunai di kedua kakinya. Saat itu Boruto berkata, "Pergilah dari sini dasar bodoh. Seharusnya kau bersyukur aku hanya menancapkan kunai itu ke kakimu, bukan di lehermu." Code yang mendengar itu, langsung membuat tanda cakar di tanah untuk kabur dari tempat persembunyian Boruto dan Kashin Koji. Saat Code hendak pergi dia berkata, "Baiklah, kali ini aku mengalah, dan juga, aku sudah menandai dimensi ini dengan tanda cakarku. Jadi aku bisa saja, kapanpun aku mau, aku bisa datang ke sini bersama para jelmaan Gyuubi tersebut, dan salah satunya adalah, untuk menghancurkan sesuatu yang sangat berharga bagimu Boruto. Aku akan membelah pohon itu, maka Uchiha akan mati setelah itu, jadi bersabarlah." Setelah Code berkata seperti itu, dia langsung kabur menggunakan tanda cakarnya. Setelah itu, Boruto bertanya kepada Kashin Koji. Boruto berkata, "Apa rencanamu setelah kita melepaskan si bodoh itu? Kurasa ini bukan hanya karena keringanan hatimu padanya sebagai mantan satu rekan sesama Kara." Mendengar itu, Kashin Koji membalas, "Tidak ada gunanya menahan dia di sini, lagi pula, seperti yang kau tahu, dia sendiri tidak tahu apapun mengenai fenomena apa yang terjadi pada Gyuubi. Bahkan Code sudah tidak bisa mengakses kekuatan Gyuubi dengan tanda cakarnya, sebab itu aku rasa dia tidak perlu terlalu lama di tempat kita." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Mengapa tidak kita bunuh saja si bodoh itu jika kita tidak dapat menggunakannya dalam rencana ini?" Mendengar itu, Kashin Koji berkata, "Aku sudah menyiapkan rencana untuk saat ini. Aku rasa kita masih belum cukup untuk membunuhnya, dia masih bisa digunakan sebagai pion." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Pion, apa maksudmu?" Kashin Koji berkata, "Aku sudah meletakkan katak mata-mata milikku yang ukurannya sangat kecil di dalam jubahnya.
sehingga dia tidak merasakan kehadiran katak tersebut. Mulai dari sekarang, apa yang dilakukan Code, aku bisa melihatnya secara langsung. Jadi dengan cara kita membiarkan si bodoh Code itu bergerak bebas, kita akan menemukan informasi yang akan cukup berharga. Mendengar itu, Boruto berkata, mungkin mengenai Code aku sudah paham, tapi untuk sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kawaki sedang kesulitan menghadapi para jelmaan Gyuubi tersebut. Aku khawatir jika desa hancur akibat serangan brutal dari mereka. Mendengar itu, Kashin Koji membalas, oh jadi begitu ya. Kau masih sangat mengkhawatirkan desa yang membuatmu seperti sekarang, mereka yang mengusirmu dari tempat kelahiranmu, untuk apa kau peduli terhadap itu? Mendengar itu, Boruto menjawab, bagiku desa adalah tujuan alasan aku mengapa masih hidup saat ini. Mungkin, setelah semuanya kembali seperti semula, dan segala macam ancaman sudah menghilang, aku akan menghilangkan diriku dari dunia ini. Mendengar itu, Kashin Koji menjawab, santailah sedikit Boruto, kalimat itu seperti orang yang sedang putus asa. Jangan lupa tujuan utamamu, yaitu menyelamatkan Sasuke. Di sisi lain, Kawaki sedang bertempur dengan kedua jelmaan Gyuubi tersebut. Saat itu, jelmaan Gyuubi yang memiliki rupa seperti wanita berhasil menghentikan pergerakan Kawaki dengan jutsu Doton yang menjerat tubuh Kawaki. Setelah itu, jelmaan Gyuubi yang memiliki rupa seperti bak ingin memenggal kepala Kawaki dengan sabitan yang ada di tangannya. Tapi tiba-tiba, Mitsuki datang dan berhasil menyelamatkan Kawaki dari serangan tersebut, dan membawa Kawaki pergi dari sana. Singkat cerita, Kawaki dan Mitsuki berhasil kabur di tempat persembunyian Kohona, dan Kawaki bertanya kepada Mitsuki, apa yang kau lakukan barusan Mitsuki? Mengapa kau membawaku pergi dari tempat itu? Kau tahu, hanya aku yang diberikan perintah untuk menghadapi mereka, jadi jangan menggangguku. Mitsuki yang mendengar itu berkata, kau lihat serangan mereka barusan, itu sangat berbahaya bagimu. Aku rasa kau juga mengetahui hal itu. Tenang saja Kawaki, aku tidak akan mengganggumu, tapi aku akan ikut membantumu. Mendengar itu, Kawaki berkata, jika hanya itu yang kau ingin katakan, kau tidak seharusnya membawaku kabur dari mereka. Tapi baiklah, ayo kita pergi menghadang para jelmaan Gyuubi tersebut. Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia membuka portal dimensi dan langsung berpindah tempat menuju para jelmaan Gyuubi tersebut berada. Melihat itu, jelmaan Gyuubi perempuan berkata, yang tadi itu nyaris saja ya Kawaki Otsutsuki. Jika kami berhasil memakan salah satu dari kalian, yaitu Boruto atau dirimu, maka kami akan selesai dari tempat ini. Aku rasa, lebih baik kau menyerahkan dirimu dengan damai, sehingga tidak ada kehancuran lebih jauh lagi, benar begitu bukan Otsutsuki Kawaki? Setelah jelmaan Gyuubi tersebut berkata seperti itu, dia membuka kedua bola matanya, dan mengeluarkan rinnegan yang berwarna merah pekat yang bersinar. Tiba-tiba dari belakang Kawaki dan Mitsuki, keluar beberapa ranting pohon raksasa untuk mengikat mereka berdua. Sontak dengan hal itu, Kawaki dan Mitsuki tidak bisa bergerak akibat terikat oleh ranting tersebut. Saat itu Kawaki berkata, seperti yang kau bilang Mitsuki, mereka benar-benar merepotkan, bahkan aku tidak menyadari hal ini. Tapi, yang aku rasa, mereka sedang menyerap cakra kita. Mendengar hal itu, Mitsuki menjawab, jadi begitu ya? Aku rasa aku harus melakukan itu. Kawaki bersiaplah, aku akan melepaskan ikatan akar ini. Mendengar itu, Kawaki menjawab, cakra kita sedang terisap oleh benda ini, dan aku tidak bisa membuat segel jutsu. Lantas apa yang ingin kau lakukan? Setelah Kawaki berkata seperti itu, Mitsuki tidak menjawab apapun dari pertanyaan Kawaki. Mitsuki sedang memfokuskan dirinya untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba, aura cakra hijau menyelimuti diri Mitsuki, dan sebuah tanduk muncul dari keningnya. Dan dengan hal itu, Mitsuki berhasil melepaskan diri dari kekangan ranting tersebut dan menyelamatkan Kawaki. Melihat apa yang dilakukan Mitsuki, Kawaki berkata, Kei Mitsuki, lagi-lagi teknik itu, bukannya aku sudah melarang kau untuk menggunakannya lagi? Jika kau melakukan itu, bisa-bisa tubuhmu akan menjadi lumpuh seperti sebelumnya. Hentikan sekarang juga, kekuatan Sage modemu masih memiliki resiko yang berbahaya untuk nyawamu. Mendengar itu, Mitsuki menjawab, aku rela melakukan apapun demi dirimu, wahai matahariku.